Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16. Demikian bunyinya, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk, yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian bunyi narsnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang dari perikop ini adalah keadaan bangsa Israel, bangsa Yehuda yang terbuang di tanah Babel. Dan pada saat pembuangan itu, bukan hanya berarti tantangan yang mereka hadapi adalah kesusahan pada saat pembangunan, tetapi mereka juga menghadapi tantangan yang sangat memberatkan mereka sendiri, yakni para pemimpin-pemimpin, termasuk para pemimpin dan tokoh-tokoh agama pada saat itu. Mereka bertindak tidak adil. Mereka yang dipanggil oleh Allah sebagai tangan kanan Allah untuk menggembalakan umatnya, atau yang disebut para gembala, atau dalam bahasa Ibrani disebut roe. Mereka tidak melakukan tugas tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya. Akhirnya kehidupan bangsa itu pada saat pembuangan seolah-olah mereka ada di dalam kekelaman, ada di dalam kabut yang sangat kelam pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan menjanjikan, sebagaimana Tuhan sudah menetapkan bahwasanya bangsa itu akan hidup 70 tahun lamanya di tanah pembuangan atau di Babilonia. Setelah itu Tuhan menjanjikan mereka akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan kembali memperoleh apa yang seharusnya mereka peroleh setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin yang disebut para gembala itu, Tuhan sendiri akan datang untuk menyelamatkan bangsa itu. Tuhan sendiri akan memberikan kebebasan bagi bangsa itu. Mereka akan lepas dari para gembala-gembala yang tidak adil. Mereka akan memperoleh kasih karunia yang daripada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak membiarkan umatnya ada di dalam ketidakadilan. Tuhan akan menyelamatkan umatnya sendiri dan datang sebagai gembala yang akan menggembalakan umatnya. Tuhan sendiri yang akan membawa umatnya dari kesengsaraan dan membawanya ke padang rumput yang hijau. Sedangkan para pemimpin yang tidak adil, mereka akan memperoleh hukuman yang daripada Allah. Janji Tuhan untuk menggembalakan umatnya
dengan memberikan keselamatan nyata sudah pada kedatangan Allah sendiri sebagai rupa manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kedatangan Yesus adalah untuk menggembalakan umatnya, agar setiap yang digembalakan, agar setiap umatnya memperoleh keselamatan. Dan Tuhan Yesus sendiri sebagai Gembala Agung itu sendiri mengkehendaki agar semua manusia atau umat yang diciptakannya memperoleh keselamatan. Tuhan tidak mengkehendaki seorang pun untuk tercerai dari kawanan para dombanya. Tetapi Tuhan menginginkan agar setiap umatnya atau domba-dombanya itu memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa Dialah Gembala yang baik itu, Gembala yang memberikan nyawanya, Gembala yang memberikan hidupnya sebagai penyelamat, sebagai tebusan untuk keselamatan domba atau umat yang dikasihinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nubuatan ini bukanlah hanya sekedar keselamatan umat Israel dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Bukan hanya sekedar untuk keselamatan kedatangan Tuhan Yesus Kristus atau Mesias. Tetapi juga nubuatan ini menunjukkan gambaran tentang kehidupan yang akan datang, yakni kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, atau parusia. Gambaran itu sendiri sudah ditunjukkan oleh Tuhan mulai dari perjanjian lama, bahwasanya Tuhan akan menyelamatkan umatnya, akan memisahkan kawanan dombanya daripada kawanan kambing dan pemangsa lainnya. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah Dia datang sebagai Hakim Agung. Dia datang sebagai Gembala sekaligus menjadi Hakim Agung. Dan itu adalah hari penentuan kita sebagai ahli waris kerajaan Allah atau kita sebagai waris dari dosa dan kematian. Semuanya ditentukan. Apakah kita sebagai domba yang mewarisi akan keselamatan yang sudah dikaryakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang turut dan taat terhadap arahan dari Gembala Agung kita. Kalau kita hidupi segala iman percaya kita kepada Yesus Kristus, tentunya kita akan memperoleh keselamatan. Namun sebaliknya, siapapun yang tidak taat dan turut akan arahan Gembala Agung itu akan memperoleh hukuman yang kekal selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang mengetahuinya. Dan Tuhan tidak memberitahukan kapan waktunya. Namun waktunya adalah pasti. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari pastikan kehidupan kita. Apakah kita hidup di dalam keseturutan dengan apa yang Tuhan kehendaki? Mari kita pastikan kehidupan kita. Apakah kita menjadi ahli waris dari kerajaan Allah yang kekal itu? Oleh karenanya marilah turut dan taat akan arahan Tuhan Yesus Kristus sepanjang kehidupan kita. Sebab Dialah Gembala yang baik yang akan menghantarkan kita kepada kekekalan, keabadian sampai selama-lamanya. Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur bahwa Engkau adalah Gembala kami. Engkau Gembala Agung yang mengarahkan kami, yang memberikan kehidupan, dan juga Tuhan memberikan kepastian keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau menguatkan, memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu sebagai umat yang Kau panggil dan Kau pilih menjadi umat kepunyaan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang terus menggembalakan kami di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi setiap apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan akan terus membimbing kami ke arah yang terbaik oleh karena kasih karunia-Mu.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.